Parodi Sekolah Kehidupan episode 2 dengan judul Apa sih? dengan judul Rediscover Ourselves. Oke. Halo Dewi, apa kabar? Halo, baik. Halo juga Ovan. Apa kabar? Baik, jadi kita sudah seminggu terlewati ya semenjak episode pertama. Ya, semenjak episode pengen nyingkat nama podcast kita tapi nggak enak apa sudah disingkat. Ternyata disingkat malah PSK, ya kan? Bodoh banget kita mikir nama tapi kita nggak mikir secara detail ya, ternyata cukup sensitif ya. Ya, parodi .sk aja, jangan disingkat semuanya. Oke. Well, kemarin tuh kan kita ngomongin tentang, ya episode 1 itu kan tentang karir kita kan, pengalaman pertama kita dalam berkarir. Iya. Episode kali ini kita mau ngomongin tentang progres dari yang kemarin. Kan kemarin kita udah ngomongin tentang pengalaman pertama kita bekerja, cinta mula-mula kita ya kan di karir pertama kita. Dan lesson learn. Ya, terus bersama dengan hal-hal yang kita pelajarin selama kita bekerja sebagai konsultan. Nah kalau sekarang kita mau lanjutin nih sebenarnya ceritanya, cuman mungkin udah nggak ranahnya udah nggak banyak di konsultan lagi, cuman udah berprogres ke hal lain gitu kan, Wi ya. That's why kita ya mungkin kita mau men-share aja pengalaman masing-masing dari kita nih, gimana sih caranya kita akhirnya bisa menemukan diri kita lagi setelah bertahun-tahun di konsultan. Bagaimana kita menemukan jalan yang cocok untuk kita setelah kita mengalami masalah, mengalami merasa hilang arah, terus gimana caranya kita ketemu jalan yang pas buat kita, ya nggak sih? Iya, betul sekali. Betul. Makanya kita ngomongnya itu rediscover ourselves, temukan diri kita kembali. Gimana tuh caranya, Pang? Mungkin kita mesti cerita dulu kali ya background kita masing-masing gitu kan. Sebelum kita akhirnya konsultan, kita tuh sebenarnya ngambil kuliahnya itu jurusannya apa sih gitu kan. Pasti kan selama perjalanan hidup kita itu kan akhirnya terus evolving lah istilahnya. We keep becoming ya. Yes, dari segala sesuatu yang udah kita jalanin kan akhirnya kita lama-lama ini ya berpikir, introspeksi juga, sebenarnya jalan yang kita ambil ini benar-benar jalannya kita nggak sih, sampai akhirnya kita di posisi kita sekarang ini gitu kan, sebagai CEO dari PSK ini ya kan. Sebagai founders dan co-founders ya. Betul. Jadi kalau gua nih, Wi, gua tuh dulu jurusan gua yang gua ambil tuh kuliah itu teknik industri gitu loh. Orang-orang pada nggak percaya gua anak teknik, sedih nggak sih lo? Tapi itu yang lo mau dulu waktu dari SMA ke kuliah, emang lo pengennya teknik industri? Gua mau, emang kepikiran teknik industri bukan karena gue benar-benar pengen ya, cuman karena gue waktu itu melihat bahwa teknik industri itu lulusan-lulusannya itu bisa kerja di mana aja, sebagai apa aja gitu loh. Jadi bukan karena benar-benar gue pengen gitu, tapi cuman karena kata orang kalau kuliah jurusan teknik industri lu bakal enggak sih, bukan keren sih ya, kalau kuliah di jurusan teknik industri lu bakal gampang dapat kerjanya gitu, Wi, karena banyak banget yang bisa dikerjain setelah lulus teknik industri gitu loh. Ya bener sih, banyak sih, bisa jadi tukang mungut sampah ya kan, bisa jadi pengamen ya bisa juga gitu, maksudnya emang banyak banget yang bisa dikerjain abis dari lulus teknik industri gitu, kalau dari kata orang-orang di sekitar dan juga kata orang tua.
Yang sebenarnya kan waktu itu kan karena gue masih SMA kan gue juga nggak ngerti apa-apa ya tentang dunia kerja dan dunia kerja. Kita nggak tahu bener nggak sih yang diomongin tuh seperti itu. Ya gue hanya bisa percaya aja sama orang yang lebih tua dari gue gitu loh, karena mereka lebih banyak punya pengalaman ya kan. Jadi ya udah, mau nggak mau kan jadinya gue harus mau nggak mau kan gue jadi harus percaya sama orang tua gue juga kan, waktu mereka bilang teknik industri itu lulusannya bisa kerja di mana aja dan jadi apa aja gitu. Jadi akhirnya gue ya udah, gue memutuskan buat kuliah di jurusan teknik industri waktu itu. Kalau lo sendiri apa nih? Kayaknya kalau di episode 1 gue kayak denger lo ada kata-kata binus gitu ya. Iya, jadi gue tuh kuliahnya tuh di BINUS dulu S1. Nah, kalau lo kan ceritanya memang lo memutuskan sendiri untuk masuk teknik industri karena pengaruh lingkungan ya. Nah, kalau dulu gue sama mirip sih, Pang, nggak ngerti juga mau ngambil apa. Karena dulu tuh gue tuh cuma suka matematika karena gue suka ngitung, karena gue suka logik kayak teka-teki gitu. Gue tuh suka mecahin bukan mecahin masalah sih sebenarnya, mengerjakan soal itu gue suka. Terus gue suka ngomong juga, tapi ngomongnya tuh dalam bahasa Inggris karena dulu kan waktu SMA masih sedikit lah akses untuk bisa public speaking di depan orang. Nah, gue nggak ketemu jurusan yang pas sama gue itu apa. Akhirnya balik lagi kata lingkungan, kata orang ini banyak duitnya kalau kita ikut masuk teknik dulu ya, kayaknya teknik industri sih, teknik industri, terus pokoknya segala macam jurusan teknik yang at the end kalau kita lulus kita bisa kerja di oil and gas. Dulu tuh gue mikirnya itu, Bang, entah teknik perminyakan. Nah, terus tapi gue nggak, deep down it's not resonate with what's within me gitu. Nggak kayak doesn't live anything inside me kalau ngomongin teknik itu. Terus gue tuh kepikiran sebenarnya pengen jadi diplomat, tapi gue IPA. Dulu tuh di keluarga gue atau di lingkungan gue, social science atau jurusan IPS itu dipandang sebelah mata, dianggap kurang pinter lah. Kan gue IPA. Nah, jadi gue pikir dulu tuh gue pengen tuh jadi diplomat, terus kayak gitu, masalah-masalah sosial tuh gue tuh menarik buat gue, nimbrung ngobrol, nimbrung untuk cari tahu, itu tuh gue suka. Cuman kalau kita lihat ke passing grade, kayak peringkat-peringkat jurusannya, jurusan IPS itu memang peringkatnya di bawah jurusan-jurusan IPA kayak teknik, kedokteran. Nah, kan gue nggak mau tuh dianggap nomor 2 ya. Jadi gue stick lah dengan apa yang orang mau. Akhirnya gue pilih waktu itu kedokteran, Bang. Pilihan pertama gue waktu SNMPTN ya. Gue pilih kedokteran, pilihan pertama gue. Pilihan kedua gue pilih FMIPA, ITB. Kedokteran sama FMIPA, itu kenapa? Karena dulu gue berpikir mencoba menyeimbangkan antara apa yang gue mau sama apa yang bisa gue pilih. Kalau gue sih ngerasa dari dulu ya, becoming scientist, orang-orang yang jadi penemu, inventor itu keren gitu, karena apa yang mereka lakukan tuh punya kegunaan bagi masyarakat banyak gitu kan. Penemu, peneliti gitu. Kira gue pilih kedokteran pertama, kedokteran karena passing grade-nya paling tinggi. Terus FMIPA karena gue pikir maybe gue bisa nemuin rumus baru. Dulu gitu gue mikirnya. Nah, abis SNMPTN, gue keterimanya di ITB, FMIPA. Terus kalau di cerita gue agak ada twistnya sedikit. Ternyata orang tua gue
tidak menyetujui kalau anaknya tuh kuliah keluar kota. Alhasil gue harus kuliah di tempat yang gue nggak inginkan, itu BINUS computer science, dan itu pun dipilihin karena computer science itu dijamin bisa kerja lah, dan dia itu katanya jurusan top di BINUS. Setengah hati waktu itu gue ngejalaninnya, Bang. Dari mulai semester 1 sampai akhir gue lulus itu setengah hati. Tapi emang pada dasarnya gue sama Ovan itu orang yang kemarin yang kita ngomongin, yang overachiever. Jadi mau suka nggak suka, pokoknya gue harus come out. Suka nggak suka, pokoknya nilai gue harus A gitu kan. Karena di keluarga kita ya, nggak cum laude itu haram hukumnya. Dapat B itu udah nggak diajak ngomong lagi kalau lagi acara keluarga. Kalau gue udah dicoret dari kartu keluarga kalau dapat B. Ya gitu. Akhirnya gue kalau lo kan tadi masuk teknik industri karena itu, gue mirip, tapi mungkin di gue bener-bener faktor agak faktor keterpaksaan itu tinggi gitu. Dan at the end of the day gue penuh dengan rasa penasaran tuh dari awal gue kuliah sampai akhir. Gue tuh kayak penuh dengan pertanyaan, kalau gue dulu ngambil ITB apa ya yang terjadi di hidup gue. Sampai kapan ya gue berdamai dengan dan ITB. Kayaknya setelah gue lulus kuliah terus join konsultan tuh masih suka ke bawah-bawah, Bang. Nah, berdamainya itu ketika resign, justru ketika udah nggak kerja di konsultan lagi. Kalau gue kan tadi gue udah sempat bilang ya kalau gue tuh lulusan teknik industri kan. Tapi sebenarnya ada satu hal jauh sebelum gue kuliah, di mana gue ngerasa lebih lebih tertarik lebih seru. Iya, ke bidang tertentu gitu waktu itu, which is tuh namanya adalah yang berhubungan dengan kreatif lah, dengan hal-hal kreatif kayak dulu tuh gue tuh suka banget nulis, gue tuh suka banget gambar ya? Gue suka bikin cerita, bahkan dulu tuh gue sebenarnya udah sempat publish digital novel di salah satu kanal digital novel pada zamannya lah. Sekarang sih pas gue cek lagi udah bangkrut, kayaknya udah nggak ada tuh. Itu waktu SMA? Itu waktu gue waktu gue kuliah itu. Jadi barengan sama teknik industri itu gue berhasil publish digital novel gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum gue kuliah gue juga udah suka nulis sebenarnya, cuman gue belum berani kirim kemana-mana waktu itu kan. Dan gue sempat berpikir pengen masuk DKV sebenarnya sebelum akhirnya gue berpikir buat masuk teknik industri karena gue pengen explore kreativitas yang ada di dalam diri gue lebih lagi gitu kan. Cuman balik lagi kan gue tuh ditanemin harus sukses lah istilahnya gitu kan. Iya. Dan orang tua gue mungkin pada zamannya mereka dulu belum ada jurusan DKV, jadi mereka nggak berpikir bahwa DKV itu mampu menghidupi gue nanti di masa depan gitu loh. Karena tidak menggambarkan definisi sukses gitu kali ya. Iya betul gitu. Tapi bukan berarti orang yang kuliahnya di kafe nggak sukses ya, maksud gue. Ini hanya kasus gue aja, orang tua gue waktu itu seperti itu mikirnya. Jadi akhirnya setelah diskusi segala macem, akhirnya gue memutuskan masuk teknik industri karena ya melihat kesempatannya jauh lebih banyak buat bekerja sehabis lulus nanti gitu loh. Dan ya sama seperti Dewi juga gitu loh. Gue ngejalaninnya dibilang setengah hati sih enggak, karena gue tahu gue harus
lulus dengan nilai baik gitu. Jadi gue tetap ngejalaninnya dengan sungguh-sungguh gitu. Cuman gue ngerasa ada yang hilang aja gitu dari hidup gue, dari diri gue gitu loh. Hmm. Hal-hal yang biasanya gue lakuin dulu di kala senggang gitu kan, hobi-hobi gue gitu kan, lama-lama tergerus tuh karena gue udah gak nyentuh itu lagi di teknik industri gitu kan, karena udah sibuk dengan apa, Hmm. tugas-tugas kuliah yang udah gak ada hubungannya lagi sama nulis cerita lah atau bikin konten apalah kayak gitu-gitu udah gak ada lagi kan. Kemudian kan gue juga udah cerita juga di episode 1 kan, gue akhirnya jadi konsultan karena gue masih belum tahu tuh gue mau jadi apa kan ke depannya. Jadi gue memilih untuk jadi konsultan akhirnya bekerja selama 5 tahun di konsultan. Di situ gue makin berontak di dalam diri gue gitu loh, kayak Hmm. di konsultan gue 5 tahun, terus gue di teknik industri gue 4 tahun lah ya kuliah di di binus ads, ya gue binus juga. Sama dong kita. Sama bu, ya ampun, beda jurusan doang sama angkatan kan. Terus. Nah abis itu gue pas gue jalanin hidup gue di konsultan, gue tuh mulai berontak tuh, gue tuh mulai aduh, ini bukan sesuatu yang gue pengen nih, this is not something that I Bukan want lo to, banget gitu ya. yeah, that it's not something that I want to achieve gitu loh. Sekalipun orang melihat ini sebuah adalah achievement buat gue bisa bekerja di perusahaan konsultasi yang multinasional itu, ya kan orang lain pasti Doesn't melihatnya, fulfill you ya. iya kan orang lain pasti ngelihat lu juga ini kan ngelihat lu, wah ini achievement banget nih buat Dewi gitu kan, kalau pas kerja di situ kan. Sama orang ngelihat gue juga, wah gila nih Ovan, achievement-nya udah sampai sini ya gitu, udah berhasil kerja di perusahaan seperti ini ya. Tapi padahal dalam diri gue sendiri gue belum ngerasain gue punya achievement yang signifikan dalam hidup gue saat itu gitu. Dan dan waktu itu pun akhirnya gue coba cari tahu nih, gue ada chance lain gak sih, ada opportunity lain gak sih yang bisa mendukung passion gue di bidang kreatif tersebut gitu. Berarti gue bisa bilang ada titik balik kan, Pang? Titik baliknya justru di konsultan, di saat kita mengalami masa-masa sulit ya kan. Di saat ada masa sulit, disitulah biasanya kita menemukan hal baik ya kan, bisa seperti itu kan. Lo tanpa sadar, lo tahu sebenarnya kalau lo tuh orangnya lebih kreatif, lebih ke arah area kreativitas, gambar, nulis. Apalagi tadi lo bilang bikin cerita, misalnya bikin komik kali ya. Terus karena pengaruh lingkungan, dan waktu itu juga nggak tahu apa yang benar yang mana, akhirnya ikut pengaruh lingkungan karena logically apa yang orang tua kita bilang itu kan sebenarnya baik, nggak jelek kan. Maksudnya teknik industri ya baik, konsultan ya baik gitu. Akhirnya kita ambil. Setelah 8 tahun lo jalanin dan dapet masalah, barulah lo ketemu titik balik untuk kembali kepada parts of who you are gitu ya, part of who you really are, which is a creative person ya. Betul. Kan biasanya kalau kita merasa tertekan, kita merasa di berada di titik paling ujung, paling pojok kan, biasanya di situ adalah saat dimana kita go back up again. Iya betul. Kalau kita belum ngerasain hal-hal seperti itu ya kita mah jalanin aja ya kan ya Wi ya. Cuman pas begitu udah bener-bener nemu banget nih, udah depannya itu udah kayak udah nggak ada jalan tuh, biasanya pasti kita langsung berpikir ke root kita lagi gitu loh. Kita jadi berusaha buat nge-reach apa yang belum sempat kita raih gitu loh. Intinya gue dulu dengar ada semacam quotes kayak rock bottom is a perfect place because nowhere else to go but go up to get back up, to rise. Iya, pas banget sih itu. Benar banget. Iya sih, that's why makanya kita mau ngangkat
kata-kata atau tema rediscover ourselves, kayak kenapa sih kita tuh harus rediscover ourselves sih, Bang? Jadi kalau buat gue pribadi ya, menurut gue kenapa gue harus rediscover myself gitu? Karena gue butuh untuk berdamai sama diri gue sendiri, Wi. Karena di saat gue nggak berdamai sama diri gue sendiri, apapun yang gue kerjakan, gue nggak akan melihat itu sebagai sebuah achievement. Gue akan apa ya? Ujung-ujungnya gue nggak bisa bersyukur gitu loh. Kalau gue sendiri nggak bisa berdamai sama diri gue sendiri. Dan salah satu caranya gue berdamai sama diri gue sendiri ya gue harus rediscover myself gitu loh. Gue harus tahu sebenarnya gue tuh maunya apa sih. Sebenarnya gue jalannya tuh harus seperti apa gitu loh. Kembali Karena ke akar ya tadi lo bilang. Kembali ke akarnya gitu loh. Sebenarnya akarnya gue tuh di mana sih sebagai apa gitu loh. Kadang-kadang gue ngeliat orang lain, oke, dia apa namanya, dulu dia pinter dalam hal ini, dia hobinya ini. Sekarang udah berbeda haluan tuh, berbeda jalur tuh gitu kan, yang dia kerjakan sama yang dulu dia kerjakan. Dan gue sempat berpikir bahwa dia aja bisa kayak gitu, kenapa gue gak bisa? Kalau dia bisa ngerjain hal lain di luar apa yang dia sukain dulu, kenapa gue gak bisa gitu kan? Logikanya kan gitu tuh. Jadi gue berusaha buat toleransi segala hal gitu loh. Tapi turns out gue malah jadinya it's not who you really are. Yes, betul. It's not who I am gitu loh. Itu bukan gue banget. Dan gue ngerasa malah apa yang gue kerjain, gue jadi bersungut-sungut, dan ujung-ujungnya gue jadi nggak bisa mensyukuri apapun yang gue dapet. Mau salary gue segede apapun, gue nggak bisa bersyukur, Wi. Itu kan aneh banget dong. Orang-orang lihat salary lu sebagai konsultan di perusahaan multinational company itu udah gede, banyak benefitnya, perks-perksnya. Kok lu masih bersungut-sungut sih gitu kan? Kayak orang tua gue juga sempat ngomong kayak gitu dulu gitu loh. Udah kerja yang bener kan lu udah gajinya udah gede, udahlah jalanin aja di situ kayak gitu kan. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya di dalam hati gue tuh ada hal yang nggak terfulfilled gitu loh. Iya, ada yang kurang ya. Yes, kayak ada yang kurang. Dan yang itu membuat segala macam kebaikan yang gue terima jadi nggak bisa gue syukurin. Dari salary, dari benefit-benefit yang gue terima, dari seringnya traveling, gue nggak bisa mensyukuri itu. Gitu. Itu yang gue alamin. Itu balik lagi kayak tadi lo bilang, lo coba kayak Ovan bilang kan, lo ngelihat orang lain kayak gimana, and then you try to copy that. Artinya ada effort untuk try to fit in, ya nggak sih, Pang? Betul. Penyakit semua orang nggak sih? We try to fit in a society or in a group of people, in a larger group of people, try to fit in to be same like other people. Karena gue nggak tahu sih kenapa ya, Bang ya, kenapa kita pengen fit in sama society? Itu juga pertanyaan gue sih. Kenapa kita tuh pengen banget fit in dalam society gitu loh. Ya terlihatnya baik. Maksudnya ya mungkin karena kita pengen diterima kali ya. Iya mungkin ya. Kalau gue sih kenapa gue pengen fit in? Because kalau gue jawab sekarang ya, Bang ya, mungkin dulu gue nggak bisa jawab. Kalau gue jawab sekarang, karena I didn't know a better option, because I didn't know who I really am, and I didn't know that I didn't know who I am. Jadi dulu gue nggak tahu kalau ternyata selama ini gue melupakan akar gue, dan gue nggak tahu istilah kalau kita tuh harus tahu akar kita di mana. We need to know our roots. Itu gue nggak tahu, gue nggak sadar. Kayak terlalu sibuk dengan dari satu pencapaian ke pencapaian lain, dan ya tadi kata lo, Van, selalu habis tercapai nih apa yang kita inginkan, kayak kurang aja gitu. Jadi rasa syukurnya tuh kurang. Kayak kalau Ovan sama gue kan kita well, we're not that religious, but we're quite religious ya kan. Yes. Tapi
kita kita nggak dulu yang gue ngerasain ya kayak mau mau ibadah gimana juga something inside me kayak aduh kok gini-gini aja ya gitu. Dan gue nggak tahu tuh penyakitnya adalah kayak gue terlalu sibuk ngelihat keluar tanpa ngelihat ke dalam tuh di dalam tuh ada apa gitu. Gue melupakan yang itu. Jadi kalau jawaban gue kenapa gue pengen fit in, jawabannya adalah karena gue nggak tahu pilihan lain yang lebih baik itu apa. Gue nggak tahu kalau ada pilihan untuk mengenal diri sendiri itu gue nggak tahu, Pang. I didn't know that that's a thing gitu. To get to know yourself itu gue nggak tahu istilah itu. Gue cuma tahu adalah tadi cum laude, summa cum laude, and then gajinya berapa, getting a promotion. I think that life is about checking a box. Tick, 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 tick. It turns out that gak gitu kan. Gak gitu sih. Gak gitu. Kita bukan tipe orang yang bisa hidup seperti itu tepatnya. Tapi I don't know, ada gak sih orang yang kalau lo lihat ticking a box dan gue nggak tahu ya, tapi kayaknya life itself itu kan is a miracle kan, paham maksudnya? Life is the proof that we're living, that it's a grace of God kan. So kayaknya kalau konsep kehidupan kita paksakan seperti kayak project management yang tinggal kita done in progress, not started, itu terlalu sempit gak sih pandangan kita? Tapi kenapa ya penyakitnya tuh ada aja orang itu yang ya tadi kenapa ada mungkin ya sekarang masih aja ya ada anak muda yang nggak tahu istilah mengenal diri sendiri. Mungkin karena tidak dibiasakan dari dini untuk belajar hal itu ya. And I think the issue is getting bigger since social media coming to town, right? Maksudnya. So it's getting worse ya dibanding dulu. It's getting worse kalau menurut gue sih, karena mereka akan melihat banyak banyak orang, banyak cara orang hidup gitu loh. Dan mereka akan berpikir bahwa oh ini salah satu accomplishment yang harus gue capai. Yang ini juga, yang ini juga gitu loh. Jadi mereka hanya lihat dari standar hidup orang lain gitu. Tapi mereka nggak ngelihat sebenarnya dari dalam diri mereka sendiri yang mau mereka capai itu apa sih. Mereka cuma bisa ngelihat dari apa yang orang lain capai. Jadi akhirnya mereka pengen ikutan seperti mereka gitu kan. Well, make sense sih. Kayak kalau dulu aja kita punya, kalau berarti artinya manusia itu punya kecenderungan untuk ngelihat keluar ya, Pang ya? Tapi bukan ngelihat ke dalam ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita aja dulu keinginan untuk ngelihat keluar tinggi, terus ya kayak gitu, lupa untuk mengenal diri sendiri, akhirnya kita kesasar, terus by the grace of God kita rediscover ourselves karena masalah-masalah itu yang tadi kemarin kita ngomongin ya Bang ya, masalah itu kalau kita bisa melaluinya justru jadi pelajaran berharga kan. Dan jadi kendaraan kita untuk mengenal diri kita and then rediscover ourselves. Back to the topic, apalagi generasi sekarang yang faktor eksternalnya atau dunia luar yang terpampang di depan mereka tuh banyak banget, limitless bahkan ya. Kalau menurut gue, ya social media yang ada sekarang pasti ada positifnya sih, kan. Ada positifnya, kita bisa jadi lebih mengenal dunia seperti apa, kayak gitu kan. Kita bisa saling terkoneksi. Iya, bisa saling terkoneksi, lebih mudah terkoneksinya gitu kan dibandingkan zaman dulu yang hanya melalui surat segala macam. Cuman apa yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita memfilter informasi-informasi yang kita terima di sosial media. Caranya gimana, Bang?
gue kan termasuk tipe orang yang suka ke tempat-tempat baru kan, suka traveling kayak gitu loh. Dan gue tuh banyak terinfluence gitu dari orang-orang yang suka traveling ke sana ke sana ke sini gitu loh. Kalau ada yang ke tempat keren ini, gue juga pengen ikutan deh, gue juga pengen ikutan. Padahal kan mungkin itu bukan sesuatu yang gue butuhkan sebenarnya untuk pergi ke tempat-tempat situ gitu loh. Dan uh, menurut gue kita butuh satu waktu di mana kita bisa punya waktu buat kita sendiri ini tanpa harus terpengaruh oleh sosial media yang ada di depan kita gitu loh. Kita butuh mungkin diam sebentar buat berpikir sebenarnya yang di sosial media, yang mereka tampilkan di sosial media itu real atau enggak sih gitu loh. Kan karena sebenarnya yang orang-orang tampilin di sosial media kan hanya kebaikan doang kan, hanya hal-hal yang terlihat baik. Kita nggak tahu di balik itu semua sebenarnya mereka tuh ngerasain apa. Kita tuh nggak tahu sebenarnya mungkin orang-orang yang traveling itu mereka ke tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang mewah, tapi mungkin ternyata mereka ngutang sana sini gitu loh. Itu kan sesuatu hal, ya, itu kan sesuatu hal yang mereka nggak butuh kita tahu gitu loh. Dan karena kita nggak tahu hal-hal tersebut, itu membuat kita jadi terpicu buat ngikutin mereka. Padahal kita nggak tahu sebenarnya prosesnya sampai mereka bisa seperti itu seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin ya kita harus lebih aware sih bahwa sosial media ini hanya menampilkan hal-hal yang terlihat di luar itu baik. Awareness ya kuncinya ya, Bang ya. Kita harus self-awareness ya. Ya, kita harus tahu nih bahwa nggak semua yang kita lihat dengan mata kita itu baik seperti di dalamnya, itu gitu loh. Iya. Not everything that we see as it's seen ya. Mungkin aja yang kita lihat itu ada lagi di baliknya. We need to see beyond the picture ya. Dan itu sama juga kan, Wi, seperti kita waktu milih konsultan kan, kita cuma lihat luarnya doang kan. Kita waktu milih kerja di konsultan, travelnya. It's a perfect picture ya. Iya, it's a very perfect picture gitu. Tapi ternyata pas kita jalanin, gila, ternyata pengorbanannya banyak banget buat dapet bisa traveling kayak gini gitu. Iya, itu dia yang masuk yang gue juga ngalamin, Pang. Tapi talking back about self-awareness ya, and then rediscover ourselves. Menurut lo ya, Pang ya, ketika when you rediscover yourself, itu bener lo balik ke bidang kreatif atau is it like instantly you go back to creative path atau lo coba sana sini dulu baru nih ketemu? Oke. Jadi mungkin sedikit gue ceritakan ya. Jadi sebelum akhirnya gue memutuskan untuk kembali ke root-nya gue selalu kasih toleransi sama daya tahan gue sama pekerjaan gue saat itu. Gitu. Jadi di konsultan gue udah 3 kali pindah company, tapi tetap di role-nya tetap sebagai seorang konsultan. Itu karena gue cuma mau gue cuma mau memastikan sama diri gue sendiri ini bener jalannya gue nggak sih, gitu loh. Karena kan segala sesuatu butuh kita uji kan, segala sesuatu tuh butuh kita uji sebelum kita akhirnya memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan. Gitu. Itu salah satu gue menguji karir gue saat itu. Apakah gue benar-benar pengen jadi seorang konsultan, karirnya di konsultan atau enggak. Salah satunya adalah dengan gue coba pindah ke perusahaan lain. Karena gue ngerasa bahwa oke, mungkin gue harus pindah nih ke perusahaan lain karena mungkin nggak cocok aja environment-nya di perusahaan yang sekarang. Jadi akhirnya gue pindah ke perusahaan lain tapi tetap sebagai konsultan. Siapa tahu kalau environment-nya cocok, ya gue juga bisa ngerasa cocok bekerja sebagai konsultan. Gitu. Itu salah satu cara rediscover myself. Sampai akhirnya gue pindah company 3 kali sebagai konsultan, dan akhirnya gue udah memutuskan, oke, gue udah 5 tahun di konsultan, dan gue udah 3 kali pindah company, gue nggak merasakan ada perbedaan yang yang positif terhadap cara berpikir gue.
terhadap cara pandang gue terhadap karir yang gue jalanin saat itu. Akhirnya tuh gue mulai klik tuh, gue mulai nemu tuh, gue mulai menyadari si kata awareness ini nih, yang tadi kita sempat omongin, gitu. Gue mulai berpikir untuk taking my root back, gitu loh. Gue mulai berpikir buat balik lagi ke ke akar gue dulu, gitu kan. Gue mulai berpikir, udah 5 tahun di konsultan, gue nggak punya background kerja profesional. Iya, nggak punya background kerja secara profesional di desain dunia juga kreatif. Kan. Di kreatif gitu nggak ada gue, dan gue juga jurusannya teknik industri gitu kan. Iya, makin nggak ada. Makin nggak ada, kayak udah makin nggak ada kesempatan tuh gue buat pindah. Tapi ya namanya orang udah kepepet ya, ada aja ketemu jalan gitu loh. Akhirnya ketemulah gue sama salah satu kenalan gue yang kerja di sebuah majalah. Itu di sebuah majalah, dan dia ya banyak diskusi lah waktu itu terkait keinginan gue ini gitu kan. Terus dia bilang, oh kalau mau yang berhubungan dengan kreatif dan lu masih bisa masuk, lu bisa jadi marketing communication gitu. Dia udah bilang kayak gitu. Kenapa? Karena marketing communication tuh kita sebenarnya bikin konten loh gitu kan. Terus kita juga kita juga bercerita gitu loh istilahnya. Kan gue kan tadi sempat bilang gue tuh dulu suka nulis cerita, dan di Markom ini lu bisa bercerita gitu loh. Lu bisa bercerita tentang sebuah produk yang nanti akan lu marketingin gitu kan. Dan untuk mempromosikannya kan juga lu perlu konten. Lu harus bikin konten gitu kan. Ya mungkin yang bikin bukan lu, yang bikin adalah tim desain grafis gitu. Tapi ide-idenya bisa dari lu, konsepnya bisa dari lo gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan gue langsung, waduh, ini kesempatan nih gitu, langsung ting gitu kan. Gue udah memulai melupakan omongan-omongan orang tentang pekerjaan IPA itu lebih wah dibandingkan pekerjaan IPS, karena marketing itu kan pekerjaan jurusan IPS kan sebenarnya kan. Gue udah nggak mau peduli lagi saat itu. Gue tuh udah capek ngikutin kata orang, sampai akhirnya gue berusaha buat catching up sama perkataan-perkataan orang tersebut dengan fulfilling their needs, bukan fulfill my needs gitu kan. Jadi akhirnya gue rasa udah I had enough saat itu. Gue sabodo kayak keluarga gue mau bilang apa, gue lulusan IPA, lulusan teknik industri, terus gue akhirnya malah jadi marketing. Terserah deh, gue cuma pengen ngejalanin apa yang jadi root gue gitu. Gue hanya pengen ngejalanin sesuatu yang benar-benar bisa gue syukurin hasilnya, apapun itu. Mau gajinya berapapun itu, mau benefitnya lebih kecil dari konsultan pun, gue pengen bisa ngerasain yang namanya bersyukur gitu loh. Dan akhirnya puas ya. Iya, gue pengen puas. Fulfill. Work satisfaction ya namanya kan ya. Gue pengen ngerasain itu gitu loh. Gue pengen ngerasain work satisfaction itu dari apa yang gue kerjain, bukan dari pundi-pundi yang gue dapetin gitu. Iya. Dan akhirnya dia ini kliennya dia itu lagi butuh orang marketing gitu kan. Jadi akhirnya gue coba apply dan interview, dan akhirnya puji Tuhan sih terima sih, sekalipun dengan banyak pengorbanan. Dalam artian gue mulai dari nol, dari posisi junior staff lagi, karena gue nggak punya pengalaman di marketing kan, jadi gue mesti mulai lagi dari nol. Dan salary gue dibandingkan sama waktu salary gue di konsultan saat itu jauh ke bawah, 50%, jauh banget. And karena gue udah bulat banget tekad gue, karena gue bener-bener pengen karena gue udah ngerasa bahwa gue udah rediscover hidup gue lagi gitu, jalan karir gue lagi. Ya udah, kalau misalnya memang ini yang harus gue korbanin, kalau emang gue harus ngorbanin posisi gue sebagai konsultan, kalaupun gue harus mengorbankan salary gue yang udah terbilang cukup baik saat itu, hanya demi pekerjaan yang emang rootnya gue akan rela
Dan akhirnya gue dengan penuh pertimbangan dan doa, gue akhirnya memutuskan buat pindah dan mulai bekerja di perusahaan yang waktu itu interview gue itu. Karena gue tahu gue nggak punya pengalaman, jadi kalau misalnya ada satu aja perusahaan yang bisa nerima gue sebagai orang marketing, itu nggak akan gue sia-siain, Wi. Karena gue nggak yakin ada perusahaan lain yang mau lihat gue gitu loh. Karena gue nggak ada pengalaman di bidang marketing, dan gue udah terlanjur 5 tahun di konsultan juga kan. Ya, dan konsultannya yang lo ambil semua konsultan kaliber kan, nggak ada konsultan ece-ece kan. Betul. Dari 2 kali multinational company, big 4 consultant, terus masuk ke even local consultant, tapi juga yang kaliber punya kan. Iya, betul. Dan berarti keputusan lo untuk getting back to your roots, there's a cost in that action kan. Betul. And then you're willing to take that action to get work satisfaction. Karena gue percaya kalau kita mau mencapai sesuatu selalu akan ada yang kita korbanin, sebesar atau kecil apapun itu. Harus ada yang kita korbanin. Gak mungkin kita ngedapetin sesuatu tanpa ada yang kita korbanin, tuh gak mungkin sih. Pasti ada yang kita korbanin. Tapi mungkin beda-beda aja tiap orang, atau mungkin volumenya beda-beda tiap orang yang mereka korbankan. Dan yang in my case, yang gue korbankan cukup besar menurut gue saat itu. Gitu kan. But I didn't care anymore at that time gitu loh. Gue hanya pengen mendapatkan work satisfaction itu. Gue hanya pengen mematuhi apa yang udah gue temukan selama perjalanan hidup gue sampai saat itu gitu loh. Gue udah capek mematuhi kata orang lain. Saatnya gue mematuhi kata diri gue sendiri. Gitu. You getting tired to fit in, to give in to social conditioning, and then try to be who you really are ya. Lu tuh selalu bagus Dewi, kalau lu merangkum kata-kata gue itu pasti selalu vocabnya lebih bagus deh. Heran gue. Tapi Oke, ya udah terus. Tapi berarti kesimpulan sementara, bukan kesimpulan. Kesimpulan sementaranya Ovan berhasil menemukan root-nya dia lagi dengan waktu dan proses, and there's a cost that comes with it, right? Dan so far we can say that that's the best choice yang lo ambil selama ini kan? Yes, itu salah satu menurut gue itu keberanian. Itu keberanian gue yang luar biasa, itu menjadi salah satu achievement terbesar gue sih. Itu karena selama ini kan gue kayak ngerasa gaji itu bukan achievement buat gue gitu, maksudnya traveling kemana-mana bukan sesuatu achievement gitu kan, karena gue gak bisa mensyukuri hal itu. Tapi begitu gue berhasil memutuskan buat switching career dengan begitu banyak pertimbangan dan pergolakan batin, itu gue bener-bener bangga banget sama diri gue sendiri. Gila, gue bisa memilih hal ekstrim buat melepas segala pundi-pundi duit waktu di konsultan untuk ngejar apa yang jadi passion gue kan. Itu menurut gue tuh salah satu achievement gue yang terbesar yang gue alamin, yang pernah gue dapet sejauh ini sih. Gitu. Oke. Coba dong lo cerita juga dong. Kayak kalau ceritanya Ovan kan cukup, kalau gue rasa sih cerita lo cukup menarik sih Pang, dan bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin lagi pengen switching career, lagi pengen dalam gejala-gejalanya itu adalah ngerasa nggak puas, susah untuk mensyukuri apa yang didapat. Akhirnya dapat ketakutan, tapi nggak usah khawatir ya Bang ya, selama kita bisa menimbang-nimbang dan menimbang-nimbang dan
bijak dalam apa yang mau kita ambil. Kayak lo bilang ketika lo memutuskan untuk nggak kembali ke konsultan setelah 3 kali coba, itu kan lo nggak langsung impulsif. Ya udah deh kalau gitu gue switch aja, enggak kan? Lo amati dulu, lo uji dulu gitu. Dan setelah beberapa kali uji coba dan udah nih kayaknya nggak mungkin ya. Terus baru lo benar-benar banting setir, and that's the true trial ya. Ujian benerannya tuh di sana ketika lo mau banting setir dan there's a cost in it, ada pengorbanannya yang nggak sedikit, dan akhirnya setelah benar-benar jalan istilahnya merangsek ke bawah, ketemu, baru akhirnya lo dapet yang namanya work satisfaction, walaupun itu tidak dalam bentuk penghasilan bulanan ya. Iya, betul sekali. Ya kalau cerita gue sih sebenarnya mirip Bang, cuman kalau di gue yang kalau gue bisa bilang sih gue itu pertama kali gue ngerasa nggak puas terus dengan penuh pertanyaan, galau. Suara pertama yang pengen gue dengerin tuh adalah kayak gue tuh ngerasa gue harus belajar dan kayak go back to my home, which is learning process. Dan gue ngerasa learning process, there's no better place than school at that time ya. Ya udah, akhirnya gue sekolah lagi. Well, mungkin nggak seseru cerita lo ya Bang ya, cuman gue waktu gue memutuskan untuk sekolah itu gue pakai uang sendiri. Bedanya itu. Dan yang tadinya gue mutusin jurusan berdasarkan omongan si A, si B, si C, sekarang gue mutusin bener-bener sendiri. Jadi kayak itu adalah keputusan serius pertama gue adalah untuk go back to school, untuk ambil master degree. Banyak sih suara-suara kayak there comes a cost with it kan, untuk go back to school, ada biayanya yang nggak murah, ada challenge-nya untuk gunanya apa gitu. Pertanyaan kayak nanti kerjanya apa? Ada aja orang ngomong kayak gitu. Dan ada juga sarannya, ya udah kalau gitu ambil aja manajemen biar bisa jadi manajer gitu, biar bisa jadi bos. Ambil manajemen gitu. Terus oh my goodness gitu. Dulu gue mikir ya kayak lo bilang, suara-suara itu akhirnya volumenya tuh mengecil sendiri karena gue udah capek. Gue udah capek dengerin suara itu yang selama ini gue udah dengerin kan. Well, hasilnya ya on paper bagus. Tapi beyond paper nggak bagus. Beyond paper jauh dari kata bagus. Akhirnya volume suara-suara luar itu, social conditioning itu mengecil, dan yang tadinya yang kayak kita singgung jurusan IPA itu adalah di atas IPS, yang gue ambil adalah jurusan social science. Akhirnya gue ngambil jurusan social science yang tidak populer. Jadi gue ambil waktu itu ekonomi untuk kebijakan publik. Jurusan yang orang akan tanya, nanti kerjanya apa? Well, that's not the intention. The intention is kayak gue bilang, well, the intention is I want to learn, and that's my interest goes into gitu. Jadi gue hatinya pas gue baca jurusan yang ada itu adalah social science kebijakan publik. I don't know why, karena dulu tuh di SMA kan mikir apa diplomatic action, political science. Kok yang sekarang ini menariknya tuh itu ya. Dan ya udah gue ambil. Well, the price is so high. Gue nggak bisa nyelesain kuliahnya dengan on time. Bener-bener terakhir banget gue baru bisa selesaiin kuliahnya. But well, it opened many doors for me, and also give me a whole new perspective in seeing many things. Gak bisa gue jelasin dengan kayak contoh, oh hasilnya adalah dengan ambil langkah itu gue bisa jadi
lebih kaya 10 kali lipat dari gue yang 10 tahun lalu, nggak bisa gue jelasin kayak gitu sih, Bang. Cuman ada banyak hal-hal yang kalau gue nggak ambil langkah itu mungkin gue nggak akan ngerti sekarang. Contoh nih ya, kayak gue bisa nyambung ngomong sama investor karena gue punya background ekonomi. Kalau gue nggak punya background ekonomi, gue mungkin cuma ngecap doang kali yang ngomongnya ya. Istilahnya ada hal-hal yang memang gue syukuri at the end of the day, karena gue ambil keberanian itu. Langkah berani itu gue ambil, walaupun harganya itu tinggi ya. Dan kayak go back to my roots yang kayak gue bilang kan, gue tuh selalu punya ketertarikan tadi penemu, mathematician. Well, at least I get closer with the brightest mind karena gue go back to school itu akhirnya gue ketemu banyak orang-orang yang memang gue hargain gitu, yang suaranya gue dengar gitu, yang membuat gue bisa lebih, kalau menurut gue bisa lebih bijak dalam berpikir, dan hal-hal yang tadinya bikin gue penasaran tuh ya terjawab sekarang. The price, lucunya kalau Ovan menjawab semua rasa penasarannya itu dengan karir kan ya, Pang ya. Kalau gue agak beda sih, gue menjawabnya dengan jalur studi gue nambah. Jangan salah, gue kan juga sempat mencoba menjawab di jalur pendidikan. Cuman Oh iya. Kalau apa itu gue ya? Gak cerita tadi. Oh iya. Iya, benar. Cuman pas ketika gue ambil jurusan ekonomi itu, at the end gue tuh punya kayak something kayak ringing on me, kayak ting gitu. Oh iya kan, gue dulu computer science. It's a digital thing, right? And who would have thought kalau digital economy is booming by the time we stop being a consultant, digital economy is booming, ya, right? Kan, Pang? Every startup like digital that, gitu. Somehow it's relatable, like it's connected. By the time I chose to go back to school, I chose to study economy. Digital economy is booming, so that's something that I'm grateful for. Perspektif gue jadi berbeda. Terus ada something yang di ekonomi itu adalah yang kita pelajari adalah value added. How to kayak kita nggak peduli, ekonomi itu nggak peduli sama yang namanya berapa banyak uang yang nambah gitu. Value added-nya apa? And that's something yang kalau selama ini kalau gue ngomong kan value added, value creation, and then in digital product, in digital business, digital startup itu ada satu divisi yang memikirkan yang namanya value creation, yang memang by job desk dari formalitasnya mereka memang memikirkan value added gitu in terms of product. Well, a product team. So akhirnya gue nyemplung ke product team. Setelah gue vakum dari konsultan, gue nyemplung ke product team, dan salah satu yang bikin gue puas waktu itu adalah suara gue lebih didengar, Bang. Karena gue punya perspektif lain dibanding teman-teman gue yang bukan cuma ya, maksudnya teman-teman gue yang punya background, misal backgroundnya itu hanya hanya jurusan satu gitu, satu jurusan itu doang. Karena mungkin buat mereka punya background jurusan satu cukup ya. Kalau gue kan selalu tidak cukup kan computer science itu buat gue. Then maybe people will listen me more itu karena ketika di-combine dengan ekonomi, gue-nya yang jadi lebih complete. Do you get my point? Kayak kalau orang lain mungkin dengan background computer science aja, mereka mungkin bisa jadi orang yang
komplit gitu ketika menjelaskan sesuatu. Tapi gue tuh nggak, karena ada yang sesuatu yang kurang, gue ngerasa orang nggak mendengarkan gue sesuai yang gue harapkan gitu. Tapi gue nggak ngerti, karena jalan itu gue lebih confident dalam menjelaskan alasan gue, argumen gue, dan feedbacknya gue ngerasa orang lebih mendengar gue. Dan ya itu dia, it brings me into another level, a new level of career, kepuasan berbeda, tapi tetap yang namanya masalah mah tetap ada ya Bang ya. Cuman that's the turning point of me rediscovering myself. Kalau ternyata gue itu, that it turns out that I'm a macro level thinker, that I'm more like a conceptor, and then how to become a good macro level thinker kalau gue nggak belajar ilmu yang mempelajari hal-hal makro, yaitu ya ekonomi kan ilmu ancient science. But regardless apapun itu yang orang pelajari, balik lagi, kalau it's not thick, kalau nggak klik, nggak thick, nggak, it's not cracking your soul, then it's not yours, right? Kalau gue waktu belajar ekonomi itu kayak something live inside me. I don't know why. Like the stories amaze me. Even soal-soalnya itu gue semangat ngerjainnya. It's weird. Tapi I feel more kayak nutrisinya tercukupi Pak. Kalau kita pakai analogi kesehatan, mungkin orang kalau malnutrition itu kan kayak ada aja sesuatu yang kurang kan. Tapi kalau ini waktu gue belajar itu nutrisinya tercukupi. Jadi kayak gue ngerasa fit gitu. It's not fit with the society, but it's fit for my soul. Yeah. That is the very important thing lah ya. Gimana kita bisa fit ke jiwa kita, ke diri kita sendiri. Gitu. Cuman mungkin ada satu kesimpulan sih yang mau gue kasih tahu. Jadi buat kalian anak-anak IPS, hati-hati. Karena bidang kalian banyak direbut oleh anak-anak IPA seperti kita yang salah mengambil keputusan. Iya, hati-hati kalian. Atau mungkin juga bisa gak sih IPA, bisa aja ya, dari IPS ke IPA bisa aja ya. Bisa aja sih harusnya ya. Tapi ya kalau yang jurusannya sekarang IPS, mudah-mudahan udah nggak ada yang kecil hati lagi ya kalau sekarang. Betul. Memutuskan. Justru hal yang paling baik adalah memiliki keberanian untuk memutuskan keputusan yang cocok dan sejalan dengan kata hati ya Pak. Betul. Itu yang kita nggak punya dulu kan? Jadi orang IPS itu harus berbangga sebenarnya. Karena udah ada contohnya nih, 2 orang IPA ini malah pindahnya ke IPS kan. Jadi harus berbangga buat teman-teman semua yang jurusannya IPS tuh. Iya, karena yang tadinya anak-anak IPS malu-malu, dapet cap jelek, bukan cap jelek ya, dapet cap kaum nomor 2, harusnya sekarang berbangga. Apalagi anak-anak yang dari mungkin pas SMP atau SD bahkan udah kepikiran pengen menelusuri ilmu sosial. Kenapa enggak ya Bang ya, harus didukung dan harus disemangati. Jangan sampai, intinya jangan berkecil hati dengan inisiatif kita ya, dengan apa ya Bang yang ngomongnya ya, dengan kata hati yang mungkin pas kita lihat di saat itu nggak ada orang yang pengen atau punya ide yang mirip kayak kita ya. Harusnya selama kita ngerasa ide tersebut atau pikiran tersebut tidak membahayakan orang lain, tidak membawa dampak buruk kepada lingkungan dan kepada diri kita, kenapa nggak kita memberanikan diri untuk mengambil keputusan tersebut, ya nggak sih? Yes, betul banget. Dan itu juga berarti kan artinya itu bagian dari salah satu pengembangan diri yang akhirnya berarti kan sebenarnya
kalian udah ngediscover kalian sendiri gitu sebenarnya. Bahkan mungkin lebih cepat Mm-mm. Iya, rediscover ya dibandingkan kita ya kan. iya, yang baru discover-nya pas quarter life ya Pak. Iya, kita discover itu kan gue nggak mau bilang telat ya, cuman cuman kita rediscover itu agak lebih jauh gitu kan dibandingkan Iya, orang-orang lain mungkin. Jadi iya, iya, ya iya. buat kalian yang mungkin lagi berkecil hati, aduh kalau dibandingin sama si ini kayaknya lebih bagus dia deh kerjaannya atau jurusannya lebih bagus dia deh. Menurut gue sih gak perlu dibanding-bandingin kalau lu udah ngerasa bahwa itu emang adalah jalan lu gitu loh. Justru Iya, harus berbangga karena mungkin orang yang lu banding-bandingin belum tentu dia itu udah rediscover dirinya sendiri kayak gue sama Dewi gitu, belum tentu iya, gitu loh. iya. Bisa aja selama ini yang kita lihat itu tidak seperti tidak seperti yang terlihat gitu ya. Iya, sama seperti sosial media tadi kan yang kita omongin kan. Iya. Jadi sebenarnya pendidikan pengembangan diri itu harusnya diajarin dari dulu ya, Bang ya. Dari sedini mungkin, iya. Hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya harus ditanamkan ke anak-anak, bukan rumus-rumus kali ya, Bang ya. Betul, rumus-rumus Iya. bikin pusing kan, bikin Bikin akhirnya pusing. jadi berpikir kalau IPA itu lebih bagus dari PS kan. Iya. Padahal ya kalau kalian mau tahu ya, jurusan IPS orang-orang yang kerjanya di bidang sosial itu mereka lebih banyak yang jadi bos loh dibandingkan Betul. IPA. Iya, betul. Tapi ya, kalau kita mau adil, walaupun kita udah mendeklar kalau kita we rediscover ourselves. Kalau ternyata Ovan tuh orangnya kreatif, kalau ternyata gue nggak bisa lepas dari sekolah, kayak I'm a true learner kan, tetap aja kita akan bilang bukan artinya kita bebas dari masalah ya Pang ya. Masalah kan selalu ada dan mungkin ini akan jadi topik kita selanjutnya ya. Kalau mungkin ada kan orang ngomong mau jadi apa, ya gak sih? Mau jadi apa nanti? Well, kalau gue sih Pak jawabannya adalah I keep becoming something else. Betul, karena rediscover ourselves itu terjadi berkelanjutan, gak berhenti. Iya kan? Gue sekarang bisa bilang gue rediscover ourselves sebagai orang kreatif. Dewi mungkin udah rediscover herself dengan cara kuliah segala macem. Tapi itu bisa berubah nanti seiring berjalannya waktu karena kita kan terus evolving as a human being, ya kan? Iya. Yang disayangkan dan kita tidak sarankan adalah menempatkan hidup itu sebagai tadi ya project management report yang cuma 2 halaman, mana yang done, mana yang in progress, mana yang not started, itu yang jangan sampai kita taruh di kepala kita ya nggak sih Pang? Betul. Karena hidup kita nggak sesempit itu. Iya, benar banget. Banyak banget yang bisa kita eksplorasi di hidup kita gitu loh. That's why makanya kan kita tadi seperti yang dibilang bahwa rediscovery itu akan selalu berlangsung terus gitu. Summary. Nah ini dia, karena gue kagak nyatet lagi nih. Aduh, lupa nyatet gue kan. Ini kita judulnya tuh sekolah kan ya, sekolah kehidupan. Selalu aja lupa nyatet. Oh iya, nih PR juga buat kita. PR kita minggu lalu juga belum loh, closingannya gimana? Oh iya, postingan podcast di salah satu kanal sosial belum ya? Betul juga. Yaudah kita summary dulu deh, Coba inget-inget dulu kita waktu tadi itu ngobrolinnya dari mana ya? Kenapa kita harus memutuskan untuk rediscover ourselves? Itu kalau menurut gue, tadi kan kalau gue bilang kan karena as a human being kita harus bisa berdamai sama diri kita sendiri. Supaya kita bisa lebih bersyukur atas apapun yang kita terima, yang kita jalanin di hidup kita. Karena tanpa kita bisa bersyukur ya kita nggak akan bisa menikmati kehidupan kita gitu loh. Kita nggak akan bisa menikmati sekolah kehidupan yang kita jalanin.
karena kita harus bersyukur. Cuman mungkin layer di bawahnya adalah why we should rediscover ourselves, karena seringkali kita nggak mengenal diri kita, ya nggak sih, Bang? Seringkali kita karena kesibukan dan segala macam, dan kita hidup berdampingan dengan orang lain, seringkali kita melupakan akar kita, ya. Yep. What we really want, what do we really want, who we really are, itu seringkali terabaikan. That's why we need to rediscover ourselves. Jadi sebenarnya akarnya kita dengan rasa syukur itu sebenarnya berkaitan erat ya, Wi ya. Dengan kita mengenal our roots, then we can find our path, then we can easily be grateful for what we have. Ya nggak sih? Correct. Nah, ini baru summary yang benar nih. Betul. Terus, tadi why-nya. Kapan, Pang? Kapan harus kita... When should we rediscover ourselves? When is the time? When is the perfect time to rediscover ourselves? Sebenarnya kalau kita ngomongin when is the time, kan kita nggak bisa sebut secara exact ya kapannya. Tapi, yang bisa jadi clue di sini adalah biasanya itu akan terjadi kalau misalnya kita udah kepepet nih, kita udah dalam tekanan, kita udah berada di ujung jalan di mana kita udah nggak bisa kemana-mana lagi. Disitulah biasanya kita bisa jawab si when-nya itu. So when is the right time cannot be measured by a definite answer, tapi mungkin symptomnya adalah when we feel that we're in the rock bottom situation, then it's the time. When we feel like, oh my God, everything falling apart, then that's maybe the time you need to first self evaluation, to introspeksi, terus ngecek apa ini nggak sih yang sebenarnya yang gue mau, right? Yep. Terus tadi why, when, how. Kalau how-nya ada beberapa sih ya. Kan yang pertama, caranya kita rediscover ourselves tadi sudah sempat disebut sebenarnya sama Dewi beberapa detik lalu. Bahwa kita harus introspeksi, kita harus evaluating ourselves. Terus kedua, don't forget to always give it a try. Selalu coba uji kegalauan yang ada dalam diri kita, kegelisahan yang ada dalam diri kita itu harus kita uji dulu. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita harus berani mengambil tindakan. Gitu. Kita harus berani mengambil tindakan, tapi bukan hanya berani, tapi juga harus bijak. Gitu loh. Karena kalau kita mengambil tindakan tanpa pemikiran yang masak, kita mengambil tindakan secara impulsif, itu justru akan merugikan keputusan kita kelak. Gitu. Ya kan? Iya, terus ada tambahan lagi nggak, Wi? Enggak sih, gue biasa. Tugas gue merefresh. Oh ya, refresh. Silahkan. Introspeksi tadi lo bilang kan. Terus menguji. Mungkin kalau gue bisa refresh, introspeksi itu artinya kita take some time, take a pause for a while, ya nggak sih? Nggak lama-lama, ya. Cuma take some time for ourselves. Terus kalau gue sih menguji itu artinya kita explore, right? Kita giving ourselves permission. Kita mengizinkan diri kita untuk mengeksplor option-option yang mungkin kita bisa ambil sebagai jalan kita, sama memberanikan diri untuk memutuskan, ya udah, kalau tadi gue udah explore 10, ternyata yang paling serak ini ya cuma 2 jalan ini, ya udahlah 2 jalan ini kita potong, yang tadinya 10 kita potong, 8-nya kita beraniin untuk potong. Well, there's a cost in it, ya nggak sih? Betul, there's a cost in it. Selalu ada yang harus kita korbankan untuk meraih sesuatu yang kita impikan. Dan yang terakhir mungkin, patience, ya nggak sih? Bersabar ya. Bersabar. Itu sih kayaknya gue rasa hari ini materi pelajaran kita. Kayak kita udah bisa bikin webinar ya.
Iya, benar banget. Enggak, Wajib enggak, enggak. berikutnya habis podcast kita webinar, tapi tolong ya, ini akan berbayar nanti kalau webinarnya. Ya ini parodi, teman-teman. Nggak boleh dicontoh 2 kali podcast terus ngasih webinar berbayar. Itu tidak bisa. Itulah parodi. Terakhir apa? Penutupan. Kita belum ketemu tagline nih. PR itu tagline kan? Iya, tadi itu tagline kita itu belum menemu sih. Iya, pendengar kita juga belum ada yang mau ngasih tagline. Kayaknya gue rasa pendengar kita bukan nggak mau ngasih ide, cuman mereka nggak nyampe ke akhir. Iya, betul. Kayaknya mereka cuma berapa menit di awal udah selesai. Kalau gitu lain kali format kita ubah ya. Summary-nya di depan. Ya, kalau summary di depan kita nggak usah cuap-cuap lagi. Kalau gitu capek-capekin mulut aja. Iya benar juga. Benar. Jangan deh, summary-nya di belakang aja biar Tapi mereka kan nonton sampai habis. ngomong-ngomong summary kan kita kan semuanya ini ya, go show ya. Jadi lu mau taruh summary di depan gimana ceritanya? Orang kita belum Iya, ada cerita apa-apa, mau gimana mau go show? iya. Ini tuh tidak ada persiapan. Makanya adalah Script. salah satu unscripted, raw, apa adanya, unpolished. Unscripted, unpolished, authentic. Itu tagline kita ya. Unscripted, unpolished, authentic. Susah nih gue sebagai orang kreatif terpicu nih. A place where you can be unpolished, unscripted, authentic. Enggak terlalu serius coy. Kan kita parodi. Oh ya, ya benar-benar. Jangan. Ya, Itu aja lah. Peace, love, and gaul kayak gitu-gitulah. Jangan dong. Ya kan kita menggabungkan antara pembelajaran dan hiburan. Oh, Edutainment, kan? Edutainment, betul banget. Jadi masih nggak kejawab juga sampai sekarang tagline tuh. Udah, itu berarti PR lagi. PR-nya masih bersambung. Kan mumpung nggak ada deadline kan. Iya, mumpung lagi liburan ya. Liburan sekolah kayaknya sekarang. Kan liburan sekolah, iya, tapi sekolah kehidupan berjalan terus. Oh iya, benar. Sekolah kehidupan itu tidak bisa digolongkan seperti sekolah yang ada masa semesterannya ya. Oke lah kalau gitu penutupannya silakan Ovan. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik subscribe, komen di bawah, dan juga klik tombol like-nya. Oke, sahabat. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya di Yo, thank you. Sekolah Kehidupan. Thank you.